Jadi pasal 20 itu kita anggota luar biasa dapat menyetor berupa tabungan wajib atau penyertaan modal sampai dengan waktu yang ditentukan dalam rapat anggota. Waktu yang ditentukan untuk yang mau penyertaan modal ataupun mau jadi anggota luar biasa di atas 120.000 per tahun, misalkan saya ada 100 juta nih, itu saya kasih waktu sampai dengan akhir Maret 31 ya, Maret 31 Maret. Jadi kenapa dikasih batas seperti itu untuk yang masuk ke ini? Karena kalau misalkan nanti parameternya adalah tabungan sendiri dibagi dengan total tabungan, kalau saya buka sampai dengan Desember, nanti naruhnya di Desember aja gitu kan. Nah, sedangkan produktivitasnya belum dipakai, itu nanti enggak ini. Makanya kita sepakat di awal untuk masuk ke formula itu. Apakah sepakat? Ya. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa. Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota. Gitu. Jadi misalkan, dia memang gak jadi anggota lah gitu kan. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia, bukan warga negara, dapat menjadi anggota luar biasa sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa sebagaimana dimaksud ayat 2 di atas tadi diatur lebih jauh dalam anggaran rumah tangga. Nah, ini kita mau bikin anggaran rumah tangganya. Jadi anggota luar biasa ini berarti kalau melihat seperti ini bisa dong bule, ya. Kemudian bisa juga dong, misalkan ada non muslim misalkan, bisa nggak? Kalau melihat dari pedoman ini, berarti kan di luar negara, artinya itu bisa di-share juga. Kemudian saya tambahkan juga, ini dibatasi waktunya gitu sampai dengan 31 Maret, gitu, paham ya? Untuk di anggaran rumah tangganya, karena pedoman anggaran dasarnya ini sudah membuat secara general, umum. Untuk teknisnya kita atur di anggaran rumah tangga. Nah, salah satunya kita buka sampai dengan 31 Maret saja dulu untuk anggota luar biasa ini. Simpanan wajib dapat ditentukan dalam bentuk warakat. Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib untuk keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan rapat anggota. Nih, ini masih bersifat general nih. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Oke. Pengambilan simpanan wajib bagi anggota yang berakhir ke anggotanya tidak dapat diambil serta-merta tanpa memperhatikan ekuitas koperasi. Contoh, koperasi ini lagi sulit ekuitas permodalan. Tiba-tiba gue mau ngambil duit, mau keluar dari anggota. Nah, ini juga harus diperhatikan. Karena pemilik masalahnya, kalau di PT ini owner gitu, tiba-tiba owner ini likuiditas lagi kurang, gue mau ambil deh. Kan dia pemilik gitu. Paham ya? Setiap anggota tidak memenuhi kewajiban membayar simpanan wajib dikenakan sanksi. Nah, yang nggak memenuhi simpanan wajib kena sanksi, yang sanksinya ya nggak dapat tahu lah gitu. Sederhananya gitu aja lah kita ya. Sebelumnya terima kasih. Barangkali mungkin sampai saat ini saya belum update ya di Simari Mobile. Jadi belum melihat sampai sejauh mana saldo yang sudah masuk di simpanan pokok ataupun yang tersisa di sukarela. Ya. Cuma sedikit aja Pak Ketua yang saya tanyakan, untuk saat ini simpanan sukarela apakah sudah ter-auto debit masuk ke simpanan wajib atau tidak? Sebab terakhir kali komunikasi dengan Ketum itu masih belum update untuk ke arah sana. Itu saja barangkali Ketua, terima kasih. Ya, untuk auto debit untuk tahun ini kita bisa develop untuk diaktifkan. Ya sudah. Ada masukan? Bertanya Ketua. Dari warga Zoom. Bertanya Ketua. Warga Zoom. Bang Ardiansa mungkin. Apakah di apa namanya, di undang-undang untuk 5 tahun itu tidak bermasalah? Ya, tidak juga. Itu nanti di ADART-nya bisa diatur kembali gitu. Berarti untuk apa namanya, masa jabatan itu tidak masuk dalam undang-undang, hanya masuk di dalam ADART ya?
Ya, diatur dari keputusan rapat RUPS lah gitu. Oke, cukup, terima kasih. Ya, Sedikit tambahin bahwa sebenarnya kita dari tadi bicara branding, saya memang meminta bertanya tentang branding gitu. Tapi bukan berarti branding secara profesional, karena kita baru berdiri 1 tahun. Nggak mungkin melakukan hal itu yang tanpa laba, tanpa modal. Jangan modal dari pendirian koperasi aja kita bisa lihatlah berapa anggota yang aktif. Kalau kita bicara seperti itu tadi, oke, kalau misalkan Bang Bahtiar itu sebagai pernah jadi seorang sales, ya kan? gitu maksudnya. Ya kan? Yang akhirnya dia berbicara Jadi ada bahwa sesuatu yang beda di sini. Bentar, Bang. Berdasarkan Bentar, Bang. bicara, ini Bentar, ada Bang. pelajaran yang beda di sini, tapi kita harus tempuh. Bentar. Kita buat ilmu kata saya gitu kan. Karena Nah, saya belum selesai. Dalam artian bahwa sebenarnya kalau kita bicara target reward dan punishment, itu kita harus tahu dulu pendaringan kita cukup nggak buat target dan rewardnya. Kecuali misalkan kita sudah laba rugi kita di angka bisa memberikan reward dan punishment. Tapi kalau kita bicara sekarang di angka 1,5 tahun dan kita sudah break even point, bagi saya itu udah cukup untuk saat ini. Maksud saya branding kita yang akan kita lakukan itu bukan berarti memberi target dan reward atau punishment kepada teman-teman yang berjalan secara aktif, tapi bagaimana memberikan solusi konservatif, ya bahasanya, bukan solusi yang ini banget, solusi konservatif aja. Contoh misalkan buat manual book yang simple bahwa ini koperasi kita, ini jasa, ada ini, terus ya cukup kecil kayak semacam buku paket atau buku pocket gitu, terus ada formulir, brosur dan sebagainya. Itu menurut saya itu mempunyai satu value yang murah. Dalam maksud saya murah itu bukan berarti murahan ya. Kita buat itu mungkin sekitar 5.000 atau 7.000 per piece-nya, tapi kita bisa memberikan ketika ada kondisi ada perkumpulan alumni. Contoh misalkan beberapa waktu lalu saya dengan ketua membuat ikhlas bergas. Ketika ikhlas bergas mulai pemilihan, Bang Benny sempat berbicara koperasi, tapi itu bias. Ya. Kenapa bias? Karena tidak ada mobil yang dipegang untuk bisa menjelaskan secara detail. Dengan Bang Benny, kapasitas Bang Benny sebagai seorang sales marketing lah bahasanya ya, belum bisa memberikan detailnya. Halo. Assalamualaikum, Pak Ketua, izin ngomong. Putra. Assalamualaikum. Sebenarnya kalau ngomongin branding ya, itu bisa berhari-hari, berjam-jam. Yang saya takutin, kita ini selalu pinter bidang teori, tapi nggak ada prakteknya kan. Kalau bicara dengan captive market alumni, udah tahu bagaimana sulitnya ngumpulin alumni. Poin saya adalah the best branding we can do adalah start from yourself, start from ourselves. Tolong di Siapa yang udah top up pulsa pakai Simari mobil di ruangan ini? Ada yang berani tunjuk tangan nggak? Mampus lo. Kalau udah saya ngelihat seluruh tangan nunjuk di ruangan itu dengan top up Simari Mobile, baru kita ngomong what we can do outside. Karena anggota koperasi yang aktif adalah Anda yang di ruangan itu. Alumni Sidika itu, Abah itu sadar betul, Abah Kenner itu sadar betul ketika di waktu-waktu akhir beliau sakit itu, beliau sadar betul bahwa Asidika itu baru bisa besar kalau ada alumni, dan alumni udah banyak, alhamdulillah.
masalah tidak bisa dikonsolidasikan dengan baik. Mari, KJS Mari itu dibuat supaya mengkonsolidasikan, salah satu caranya ya. Nah, ketika sudah ada wadahnya, anggota yang aktif ini bisa menjadi agen-agen sales tadi, marketer tadi. Kalau udah mulai, lu mau transaksi ke gue, mau ngirim uang, ngirim pakai Simari Mobile aja ya. Transaksinya pakai Simari Mobile. Dengan sendirinya, Anda akan menjadi branding itu sendiri. Udah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, Bang. Iya, Pak. Ya. Silakan ya, Bang. Ya, itu luar biasa banget dari Saputra tuh. Jadi itu betul. Saya juga tadi konteksnya mau ke sana, cuman mau ngembangin sedikit lagi. Jadi agent saya juga terus terang beli pulsa dari Mari karena saya juga pengen membuktikan nih Mari benar nggak bisa isi pulsa. Cuman masalahnya setelah saya isi pulsa itu saldo saya habis, saya nggak tambah lagi, itu masalahnya itu. Jadi, Nanti Pak Haji yang nambahin. Oke. Tapi begini, saya dari pertama interest banget. Dulu saya juga tadi ada kunjungan dari Pak Ketua, dari Pak A, saya Pak Ketum ke dulu kantor waktu saya sama Bang Is ya di Kaliders itu saya tahu mereka berkunjung. Dan rasanya memang kalau bapak pimpinan ini harus lebih banyak berpikir di proses bisnis, di konsep, di mesin bisnis yang lebih besar. Nah, untuk agent-agent yang tadi Pak Saputra bilang ya, pertama kita semua ini agent, termasuk saya. Tapi memang untuk agent ini kayaknya perlu Pak Asep, kita butuh training Pak Asep. Karena terusan saya juga nggak tahu banyak nih apa yang bisa kita ambil. Tadi yang Pak Randy dan beberapa teman bilang, koperasi bisa minjem enggak? Dan seperti itu, ya itu challenge-nya di situ gitu kan. Jadi maksudnya berarti ada orang lihat kebutuhan. Ya orang kalau butuh, ya soalnya dapat. Nah, saya ini mau memasarkan, mau ngajak teman saya sendiri kurang paham gitu. Nah, mungkin nanti tadi Pak Renik bilang bikin modul lah 5.000, 10.000. Menurut saya karena sekarang zamannya IT juga ya, saya khawatir naruh buku saku aja sekarang banyak sering hilang gitu kan. Nah, manfaatkan si Mari Mobil yang sudah ada itu, ditambahkan kayak sekarang nih, ada RAT. Nanti ada tuh hasil bagi hasil RAT tahun 2021 misalkan. Dengan modal sekian, keuntungan sekian itu ketika misalnya saya bawa handphone kemana-mana, nggak akan ketinggalan. Saya kalau buku saku, satu bundel atau banyak saya mungkin ketinggalan. Kalau handphone ketinggalan saya balik lagi gitu kan. Nah, saya ketemu teman saya, bro, ayo ikut si Mari nih kemarin ada modal segini, dia menghasilkan keuntungan sekian. Nah, terus buat agent-agent mungkin nanti di akhir tahun RAT yang akan datang bisa dievaluasi siapa agent yang merekrut paling banyak. Tadi kan ngomong profesional ya, reward nggak usah terlalu besar lah, tapi sebenarnya yang penting asal ada aja. Saya kira anak-anak kita udah biasa adanya gitu kan. Kalau apa misalkan itu kayak Nur Soli gitu, agent berbakat itu misionaris beliau itu kan. Beliau bisa mengaruhi orang, mungkin bisa merekrut 100 orang gitu. Nah, kasihlah. Saya nggak tahu kalau motor kuat apa nggak, Mari beliin handphone baru misalkan, gitu kan. Jangan serban udah banyak, Mas Sarung udah banyak ya. Handphone baru, tapi jangan istri baru ya. Repot. Jadi maksud saya, nah perlu dipikirkan satu, mungkin yang bagian marketing tadi siapa? Pak Denny ya. Jadi menggodok strategi bagaimana caranya merekrut agent-agent ya, tentunya yang tadi bersifat pejuang ya, bukan agent yang belum apa-apa udah minta ongkos. Wah, itu berat. Agent yang benar mau berjuang, ya saya juga mau sebenarnya, cuman ya mungkin nanti kapan ada sesinya saya datang ke sana, kita tolong diajarin saya juga misalnya Haji Ma'mun, ada beberapa teman saya, Haji Isman, saya agak bingung gimana caranya karena saya sendiri kurang paham. Jadi brainstorming para agent-agent ini, di samping agent-agent ini dipantau terus gitu kan, bagaimana tadi kata Pak Saputra itu, bener nggak kalau ngisi pulsa dari si Mari gitu kan. Nah, tapi tambah lagi nanti ada wajib kan ya. Nah, sifat wajib pun harusnya dikunci. Jadi kalau kemarin saya nyimpen tuh 100 katanya, kata Jen, cepet udah saya cepet kan. Apa cepet 150 ya. Saya beliin pulsa kan, bisa gitu kan. Sebeli lagi bisa, habis gitu kan. Nah, kalau yang tadi misalnya agent bisa merekrut misalkan 10 orang. Ada simpanan wajib misalkan 10.000 per bulan. Setahun 120.000. Itu kan berarti kan jadi modal kapital koperasi yang permanen kan misalnya. Nah, itu
nanti bisa kelihatan tuh berapa rapotnya si agent. Nah itu maksud saya, tapi itu berbasis pada knowledge ya. Jadi agent-agent yang mau jadi pejuang ini ditawarkan silakan siapa, nanti diajarkan apa bisnis koperasi ini, apa koperasi ini, jadi mereka bisa dengan leluasa. Nah itu data-data pendukungnya disisipkan di Simari Mobile aja berupa teks PDF atau apa gitu. Mungkin itu aja sih. Mohon maaf perampas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Putra. Kalau perempuan gue di kantor mulu. Ya, terima kasih